Ini batu penghulu balangnya, teman-teman. Ini dulu semacam jimat penjaga kampung yang ditanam di depan gerbang. Kemudian di sini juga saya menemukan ini. Ini sepertinya porselin zaman dahulu. Bahkan ada tulisannya itu, saya tidak tahu membaca. Tulisan apa? Ya, ini barang mahal nih, guys. Cawan tua yang terbuat dari batu. Jadi mangkok yang asli masih murni terbuat dari batu dia zaman dahulu, menandakan peradaban ini sudah lama. Aharo ni bun naburi. Oh, haro dito, haliti jual doon. Kajaga late. Haro karo wortel. Oh, lolo. Pakai bakwan. Masih belum menggunakan paku dan cukup terawat. Kalau ini belum ada pakunya ini, teman-teman lihat. Belum ada paku di dindingnya, itu belum ada paku-paku. Saat Singaraja membuat sumur ini, itu mungkin di tahun 1800-an ya. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman, sahabat Dani Elbona yang masih tetap setia mengikuti kami. Dalam video kali ini, saya sedang mengunjungi salah satu kampung bersejarah bagi keturunan marga Situmorang, Lumban Nahor, Namora Panaluan yang ada di Porsea. Dalam kisahnya, Namora Panaluan Situmorang menikahi Buru Manurung yang berasal dari Porsea. Setelah menikah, Namora Panaluan tinggal bersama dengan mertuanya untuk beberapa saat. Hingga suatu ketika, saat istrinya tengah hamil, ia berangkat menuju ke Humbang untuk membantu marga Sihombing dalam sebuah perperangan. Istrinya yang sedang hamil tak sempat ia lihat melahirkan, hingga anaknya lahir dan ternyata ia telah menikah kembali dengan Buru Sihombing yang kemudian dibawanya ke Samosir. Makam ini adalah makam dari istri Namora Panaluan dan anaknya Namora Pinau yang tinggal di Porsea. Sementara Namora Panaluan sendiri dimakamkan di Pasaran Sirai, Kecamatan Nainggolan, Samosir. Seperti apa perkampungannya dan apa saja peninggalan yang ada di kampung ini? Mari langsung kita lihat, dan teman-teman bantu akun kita ini berkembang untuk menjelajahi sejarah-sejarah Batak yang belum pernah Anda tonton. Dan like, komen, subscribe, dan beri kami masukan-masukan yang baik untuk semakin berkembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, jadi di makam ini dimakamkan 4 jenazah. Sebenarnya mereka dulunya bukan dimakamkan di sini, ya. Kampung mereka dulu di sana. Saya tunjuk ke sana dulu. Kemudian keturunannya menggalinya ke sini dan memindahkan tulang bedulangnya ke makam ini, ya. 4 orang itu adalah si Boru Pareme Manurung, istri dari Namora Panaluan. Kemudian Namora Pinau, anak dari Namora Panaluan. Kemudian Boru Perdede dan Boru Manurung, menantu dari Namora Panaluan. Jadi ibu, anak, menantu. Ada 4 orang yang dimakamkan di sini, teman-teman. Di makam yang dibangun tahun berapa, coba kita lihat dulu ke depan. Ini dibangun masih baru ya. Sebelum, karena kampung mereka ini Lumban Julu, keturunannya yang sudah pindah ke sini. Kalau orang-orang yang di makam ini dulunya masih tinggal di sebelah sana. Ya, ini. Coba kita lihat tahun 8 September 1980 diresmikan. Nih. Teman-teman ya. Itu makamnya, di atas ada sebuah guci.
Desainnya memang sederhana tapi sangat-sangat mantap teman-teman. Oras tulang menurung daun mereng tebak ni naborodok. Hah? Oh ido melatih mah amang boru niku mah seperti mah. Ido nasabil mah mereng doa penghulu balang ado. Oh itu. Iya dok. Di sini. Mereka menurung daun naboru. Ido na mereng tebak ni naborodok. Sedih paromuna. Silu bejulu. Ibu segini. Nih porsek nih han. Nah, ahado nama bait wahado dang. Ido mah betu YouTube. Aharo ni bun naboru. Oh, ka ahado dito ka haliti guele don. Kajaga lah teh. Ka ahado ka wortel. Oh lo. Pakai bakwan. Guele don hagit tong ni. Oh ido. Kabar bisopi udo. Oh. Baru kudi. Nah ini kampungnya dulu teman-teman, kampung tuanya. Huta arti kornyon. Lalu bajulu sirai turuk si pasti gura-gura. Lubajulu, Sirai turuk. Sirai Turuk, desa Sipang Sigura-gura. Oh, lo ngasih ni nakinya. Oh, di situ. Oh, lo. Ada ngotik. Nah, ini kampungnya. Di sini masih ada rumah Batak yang sudah sangat tua, teman-teman. Rumah Batak yang sudah sangat tua. Coba teman-teman lihat. Ya, masih belum menggunakan paku dan cukup terawat. Nih, ukirannya mantap, masih terawat. Ukirannya jelas menandakan ini rumah dari seorang raja zaman dahulu. Ini belum ada paku teman-teman ya. Adapun paku hanya digunakan untuk cantolan, mungkin entah cantolan apa seperti ini. Kalau ini belum ada pakunya ini. Teman-teman lihat. Belum ada paku di dindingnya, itu belum ada paku-pakuan. Jadi sistemnya dia masih dijepitkan. Adapun paku mungkin hanya untuk seperti karena sudah rusak kemudian mereka membuat paku untuk menahannya gitu. Karena sudah termakan usia. Kalau dari ukirannya mantap banget ini teman-teman. Mantap banget. Dan ini sepertinya rumah penting ya, dikunci dan terawat. Tuh. Dikunci dan cukup terawat. Nanti di sini masih ada penghulu balang, teman-teman. Nanti saya akan bawa teman-teman ke situ. Ke penghulu balangnya. Kita lihat nanti sama-sama ya. Ada satu lagi di sana, tapi sudah tidak seterawat ini lagi dia. Di kampung ini juga teman-teman masih ada mata air peninggalan dari Raja Sisingamangaraja. Waktu dia mengunjungi, jadi dalam silsilahnya teman-teman, Raja Sisingamangaraja itu memanggil tulang kalau dalam kekerabatan Batak kepada marga Situmorang. Jadi beliau dulu pernah mengunjungi kampung ini di waktu pada masa kemarau dan membuat sebuah sumur di sini. Beliau membuat sebuah sumur di sini untuk tulangnya, ibaratnya hadiah. Sisingamangaraja itu kan dianggap orang sakti zaman dahulu. Nih, ini sumurnya, mata airnya, dan di sana ada tulisannya. Ini dipugar tahun 1971 dan dibuatkan semacam tulisan di dinding ini yang menandakan bahwa ini adalah pemberian atau hasil karya dari Sisingamangaraja, teman-teman. Ini sumurnya, coba kita baca dulu. Coba kita baca dulu ya. Airnya sudah agak keruh, sudah minta dilakukan pembersihan. Nah ini dia. Ini sumurnya. Sumurnya, dan di sana dituliskan teman-teman, coba kita baca.
Tulisannya mungkin sudah agak kurang jelas, tapi saya baca dulu dari sini. Ya. Di sini ditulis Mual tinulang ni Oppo sisinga mga raja. Ditulang na Situmorang. Di sini ada tanggal pemugarannya. Lumban Julu tanggal 1 bulan 3 1971. 1971. Jadi ini semennya ini dibangun tahun 1971. Tapi kejadian saat Sisingamangaraja membuat sumur ini itu mungkin di tahun 1800-an ya. Kisahnya seperti itu guys. Kisahnya kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita bergeser dulu. Tidak terawat lagi. Ini dekat dengan jalan raya guys ya. Dekat dengan jalan raya. Kita tengok dulu penghulu balangnya di sana. Nah, ini. Kemudian di sana ada penghulu balang. Penghulu balang itu semacam jimat yang ditanam zaman dahulu untuk menjaga perkampungan. Ya, di sini. Saya bawa dulu teman-teman ke situ. Warga di sini rata-rata petani. Mereka juga berkolam ikan mas seperti ini, teman-teman. Karena sumber air lumayan banyak di sini. Di mana tadi? Ini jalannya. Nah, ini guys. Ini salah satu peninggalan yang sudah tak terawat. Ini penghulu balang, teman-teman. Jadi masih nampak batunya. Ya. Masih nampak. Ini batu penghulu balangnya, teman-teman. Ini dulu semacam jimat penjaga kampung yang ditanam di depan gerbang. Kemudian di sini juga saya menemukan ini. Ini sepertinya porselin zaman dahulu. Bahkan ada tulisannya itu, saya tidak tahu membaca. Tulisan apa? Ya, ini barang mahal nih guys. Barang mahal. Tapi dibiarkan seperti itu. Kemudian ini sepertinya apa, semacam cawan tua yang terbuat dari batu. Jadi mangkok yang asli masih murni terbuat dari batu dia zaman dahulu, menandakan peradaban ini sudah lama. Ini. Kemudian ini juga tadi sudah coba saya bersihkan, teman-teman. Masih nampak ukiran wajahnya, tapi ini hidungnya sudah tak nampak lagi. Sini ada matanya, kemudian telinganya, dan ini mulutnya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga batu-batu yang disusun, mungkin ada ditanam. Jadi penghulu balang itu, teman-teman, di bawah ini biasanya ditanam semacam jimat untuk menjaga kampung. Di bawah ini ditanam semacam jimat untuk menjaga kampung ini. Ya, kemudian diberi pertanda patung ini, patung penghulu balang. Ya,
Sekarang letaknya di belakang rumah warga. Di belakang rumah warga seperti ini. Auranya di sini mistis banget, guys. Coba kita kembali dulu ke sana. Nah, inilah kampung tua. Salah satu kampung yang sudah tua dan memiliki sejarah penting. Dulu katanya kampung ini dulu banyak marga Manurung, tapi mereka berikan kepada burunya marga Situmorang. Jadi ada Situmorang yang menikahi buru Manurung dan mereka Manurung memberi kampung ini kepada Situmorang. Itu tadi rumahnya. Rumah eksotisnya, guys. Nah, kurang lebih 50 meter dari tempat saya berdiri di sana itu sudah jalan raya. Jalan raya yang menghubungkan kota Tarutung dan Parapat. Teman-temannya. Nah, begitulah dulu perjalanan kita. Jangan lupa di-subscribe, menelusuri sejarah-sejarah Batak, teman-teman. Di sini juga banyak makam-makamnya marga Situmorang. Ini kebanyakan di sini marga Situmorang. Oke lah guys ya.